Dean James di mana dia sudah menjadi orang Indonesia, sudah disumpah menjadi orang Indonesia, itu semua orang tahu. Kemungkinan ada masalah dengan izin tinggalnya. Balas dendam. FAM dan netizen Malaysia berencana akan melaporkan kasus naturalisasi Indo ke FIFA. Anggota FAM, tunggu tanggal mainnya. Netizen Malaysia, kayaknya kalian akan bernasib sama. Haha. Awalnya ini cuma terlihat seperti isu kecil, tapi makin kesini arahnya mulai serius karena menyentuh hal yang jarang dibahas, status administratif pemain diaspora Indonesia. Semua bermula dari Dean James, pemain Go Ahead Eagles yang jadi sorotan usai laga melawan NAC Breda. Bukan karena performanya, tapi karena status kewarganegaraannya dipertanyakan. Di satu sisi ia sudah mengambil sumpah sebagai WNI, tapi di sisi lain masih dikaitkan dengan paspor Belanda. Dan ini yang memicu reaksi dari NAC Breda yang merasa ada potensi masalah pada izin kerja dan izin tinggalnya di Belanda. Kalau benar ada celah di situ, maka ini bukan lagi sekadar urusan timnas Indonesia, tapi sudah masuk ke ranah hukum negara lain yang bisa berdampak ke regulasi sepak bola internasional dan menyeret nama FIFA. Kasus ini kemudian melebar karena publik mulai melihat kemungkinan pola yang sama pada pemain diaspora lain seperti Justin Hapner, Guy Pence, dan Nathan Chu Aon yang memiliki latar belakang serupa sebagai pemain yang besar di Eropa lalu dinaturalisasi untuk membela Indonesia. Secara aturan FIFA, perpindahan federasi mereka sah, tapi yang sekarang dipertanyakan adalah apakah seluruh proses kewarganegaraan mereka benar-benar sudah tuntas secara hukum di negara asal atau masih dalam fase transisi yang berpotensi menimbulkan tumpang tindih administratif. Jika memang ada celah seperti itu, maka dampaknya bisa meluas, karena bukan hanya soal status pemain di timnas, tapi juga menyangkut izin kerja mereka di klub masing-masing. Di tengah situasi ini, Malaysia mulai masuk ke dalam cerita. Federasi mereka, Football Association of Malaysia, dikabarkan memantau perkembangan ini dengan serius. Bahkan muncul pernyataan dari salah satu anggotanya yang mengatakan, tunggu tanggal mainnya. Sebuah kalimat yang terdengar sederhana tapi memberi sinyal bahwa ada langkah yang mungkin sedang disiapkan. Netizen Malaysia pun ikut memanaskan suasana dengan berbagai komentar yang menyindir Indonesia. Bahkan ada yang secara terang-terangan menyebut Indonesia bisa bernasib sama, seperti kasus-kasus sebelumnya yang berujung sanksi. Dan disinilah ceritanya mulai punya lapisan yang lebih dalam. Karena kalau kita tarik ke belakang, Malaysia sendiri bukan tanpa masalah dalam urusan naturalisasi pemain. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka sempat disorot karena dugaan penggunaan pemain naturalisasi yang dianggap tidak sepenuhnya memenuhi syarat, baik dari sisi garis keturunan maupun proses administratif. Isu ini sempat ramai dibahas di level regional, bahkan memicu perdebatan soal validitas dokumen dan transparansi proses naturalisasi di sepak bola Asia Tenggara. Meskipun tidak semua tuduhan tersebut berujung pada sanksi besar, bayang-bayang kasus itu masih melekat. Dan bagi sebagian pihak, situasi yang sekarang terjadi di Indonesia seperti membuka peluang untuk membalik keadaan. Dari yang sebelumnya menjadi sorotan, kini punya kesempatan untuk menyoroti. Dari yang dulu dipertanyakan, sekarang bisa mempertanyakan. Di titik ini narasi balas dendam mulai terasa, bukan dalam arti harfiah sebagai konflik terbuka, tapi lebih ke arah momentum. Malaysia melihat ada celah, dan jika celah itu cukup kuat secara hukum, maka bukan tidak mungkin mereka akan memanfaatkannya sebagai langkah strategis. Karena dalam sepak bola modern, kemenangan tidak selalu ditentukan di lapangan, kadang satu laporan resmi bisa mengubah segalanya. Jika FAM benar-benar melangkah dan membawa kasus ini ke FIFA, maka dampaknya bisa sangat luas. Yang diperiksa bukan hanya Dean James, tapi berpotensi seluruh sistem naturalisasi Indonesia. Dokumen akan dibuka, proses akan ditelusuri, dan status setiap pemain diaspora akan diperiksa satu persatu. Jika ditemukan ketidaksesuaian, konsekuensinya bisa berupa larangan bermain, larangan administratif, hingga dalam skenario ekstrim berdampak pada hasil pertandingan. Ini yang membuat situasi ini terasa berbahaya, karena Indonesia saat ini sedang berada di momentum positif, dengan timnas yang sedang naik dan pemain diaspora yang menjadi tulang punggung. Di saat ekspektasi publik sedang tinggi, muncul potensi gangguan dari sisi administratif yang tidak terlihat di lapangan. Dan dalam kondisi seperti ini, satu masalah kecil bisa berkembang menjadi krisis besar jika tidak ditangani dengan cepat dan tepat.
Namun di sisi lain perlu dipahami bahwa tidak semua isu berarti pelanggaran. Proses perpindahan kewarganegaraan memang seringkali memakan waktu dan melibatkan banyak tahapan, sehingga dalam beberapa kasus bisa terlihat seperti tumpang tindih, padahal masih dalam koridor hukum. Selama semua prosedur dijalankan sesuai aturan, biasanya tidak ada masalah yang benar-benar melanggar regulasi. Karena itu situasi ini masih berada di antara dua kemungkinan, hanya isu yang dibesar-besarkan atau benar-benar ada celah administratif yang bisa dimanfaatkan pihak lain. Dan di tengah ketidakpastian itu, Malaysia terlihat menunggu, mengamati, menghitung, dan mungkin menyiapkan langkah. Jika mereka benar-benar bergerak, maka ini bukan sekadar laporan biasa, tapi bisa menjadi babak baru dalam rivalitas Indonesia dan Malaysia. Bukan di lapangan dengan sorakan supporter, tapi di meja hijau dengan dokumen dan regulasi sebagai senjata utama. Sebuah pertarungan yang hasilnya tidak ditentukan oleh gol, tapi oleh keputusan pihak berwenang. Dan pada akhirnya semuanya kembali ke satu pertanyaan sederhana. Apakah semua sudah benar-benar sesuai aturan, atau justru ada celah yang selama ini tidak terlihat, dan sekarang mulai dimanfaatkan oleh pihak yang menunggu momen untuk membalas? Wah, gimana pendapat kalian, guys? Bahaya juga nih kalau misalkan Dean James dan pemain lainnya emang ada masalah. Bisa-bisa sampai ke FIFA nanti. Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.